Rasanya gimana Bu? Namanya pengen cantik tapi kayak ya repot dikit lah Beauty is pain. alat Repot ini. sih. Sebenarnya gini ya, kalau tergantung diri kita. Sebenarnya ya mau kecantikan ya kan, keindahan itu pasti butuhnya perjuangan, Iya. betul nggak? Nggak mungkin adanya perjuangan tanpa hasil toh. Nah, dan dari perjuangan itu pun jujur aja aku happy karena aku sekarang tuh lihat tangan aku udah mengecil. Ini padahal masih bengkak ya tuh. Ya dong. Nggak karena pakai Ini masih korset bengkak ya. banget. Ini masih bengkak banget. Tapi aku happy karena ini adalah bagian dari self love aku dan mencintai diri aku dengan gini deh. Kita nggak mungkin reality aja ya di kehidupan aku. Mohon maaf, di kehidupan aku realitinya adalah kita tidak bisa dicintai oleh orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Memang ada pasangan yang bisa menerima kita apa adanya. Mungkin di kalian ada, tapi di saya enggak. Enggak, itu aja maksudnya. Realitanya seperti itu. Realitanya. Kalau beauty is pain mah pastilah beauty is pain. Ya, sakit banget lah. Sesakitnya berdarah-darahnya seperti jalanan kehidupan Ais. Cuman kan ya gimana ya, kita jalanin aja demi hasil yang maksimal, betul nggak? Toh juga kalau misalkan kayak kita cantik, kita lebih percaya diri, itu kan sebagian dari pembatasan kekecewaan. Ya, pembatasan kekecewaan tuh banyak ya dari orang-orang ya, dari mulut netizen, dari lingkungan sekitar, bahkan dari orang yang kita sayangin. Cara kita membatasi kekecewaan kita itu salah satunya dengan mempercantik diri atau dengan velocity. Kalau aku kayak gitu sedikit centil gitu, itu adalah salah satu pembatasan kekecewaan aku. Ngapain toh, ya nggak? Karena ngapain sih gitu, ibaratnya udah ada omongan jelek gitu ditanggepin, yang ada namanya asam lambung, penyakit, mending datang ke skizo buat memperbaiki diri, betul nggak? Mempercantik diri. Masuk Pak Eko. Jadi Tapi Bunda sendiri dari berat awal sampai sekarang di titik ini sudah turun berapa kilo? Dari 178 ke 64 kan ya, 65 ke 64. Nah itu tuh jujur ya, itu tuh proses yang sangat panjang. 112-an lah kira-kira. Dan itu pun aku untuk memilih klinik ini Skizel. Karena kenapa? Karena itu tuh bener-bener aku tuh searching banget. Ya, bener-bener aku tuh kayak memilih banget. Orangnya pemilih. Cuman salah aja milih jodoh. Keceplosan lah. Gak apa-apa. Kan dapet Noah, betul? Iya. Noah yang terbaik. Jadi aku memilih klinik ini karena pertama ya memang sudah resmi ya dok ya, Sudah berizin resmi sebagai klinik utama. betul. Terus juga memang klinik ini tuh dokternya juga profesional ya aja ya, dan juga memang banyak teman-teman dari teman-teman artis yang sudah melakukan operasi payudara di sini gitu. Tamitak juga, mungkin nanti Tamitak banyak orang juga yang melakukannya, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan adanya aku kan kayak kemarin bariatrik ya, banyak yang orang melakukan bariatrik. Sekarang pun semoga dengan adanya aku tampil Tamitak, orang nggak usah lagi untuk ke Turki kemana. Kalau ada di Indonesia kenapa enggak? Udah otomatis kalau ada apa-apa cepat penangguhannya, betul nggak? Seperti ini kan tinggal enak aja datang ke klinik ditangani oleh dokter kami gitu. konsultasi juga enak bolak-balik. Terus emang dokternya juga baik-baik sih, bener-bener baik. Jadi bonding itu sangat penting ya untuk customer, karena ketika bonding dari sebuah klinik itu akan mempercepat dari penyembuhan gitu, seperti pasangan ketika udah Bunda, Iya, apa sih bener. yang membuat Bunda akhirnya memutuskan oke, gua nggak boleh lagi kayak gini, gua harus nurunin berat badan, gua harus balik lagi kayak gua yang dulu, pokoknya gua harus mempercantik diri gua harus memuaskan diri gua sendiri. Apa yang bikin Bunda akhirnya oke? Sebenarnya kalau dulu aku enggak ya. Kenapa dulu tuh berubah-berubah? Dulu gini, namanya manusia itu tidak ya, tidak, fisik itu nggak akan pernah ada habisnya, betul nggak? Mau kita secantik apapun, nauzubillah mindzalik ya. Kalau kata Allah kun fayakun, maka terjadilah tabrakan lah, sehat lah, itu berubah muka dong, betul nggak? Usia lah, betul ya, betul kan?
Tapi ya balik lagi, kalau sekarang kan beda, case orang masing-masing beda. Tadi bertanya apa? Sampai saya lupa. Apa yang bikin bunda Titik titik balik. oke, titik balik bunda yang menyatakan oke aku mau melakukan gemuk dari gemuk Iya. terus harus kembali lagi nih ke bunda yang dulu. Kalau dulu aku kan 47 kilo dengan badan aku yang memang sudah ada ototnya. Karena dari 43 kilo naik ke 47 kilo harus dengan otot. Dulu aku tuh dinikahin tuh petit ya, dalam keadaan petit dalam arti sama-sama cinta, betul toh? Ya kan, bukan dalam keadaan gendut. Cuman memang ada beberapa hal yang memang ya mungkin dari diri aku sendiri yang memang tidak bisa menjaga berat badan dengan aku udah lahiran. Namanya kesibukan orang kan beda-beda, betul nggak? Dan Allah juga ngasih rezeki ya. Itu kan bukan berarti nauzubillah min dzalik, bukan berarti suami aku mau kondo atau apapun ya. Tapi kan mungkin Allah ngasih rezekinya melalui aku. Namanya hoki itu kan ada yang melalui suami, ada yang melalui istri. Kebetulan melalui istri. Itu nah kebetulan memang aku tidak bisa memanage itu dengan baik. Akhirnya aku lebih fokus bekerja dan anak ya, kayak masak kayak gitulah dan lain-lain, sehingga anak pun jarang ke kontrol karena ada babysitter. Ya akhirnya tidak berolahraga, tidak diet, tidak dan lain-lain gitu loh. Akhirnya tumbuh sangat besar, terperangkap dalam tubuh yang sangat besar, sampai ada di titik 178. Saya sampai nggak bisa jalan, saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan, kursi roda. Kalau ke mall saya sampai benar-benar duduk itu harus mandi itu harus ngedeprok. Akhirnya saya minum obat sampai kapan, mau ginjal mau sampai mati. Akhirnya saya memutuskan bariatrik karena konsisten olahraga tidak bisa. Seperti halnya dengan skizel, kenapa saya memilih untuk langsung aja tamitak. Alhamdulillah. Berat apa? Apa? Lifting lengan. Oh sorry aku nggak kurang paham. Lifting lengan sama tamitak juga nih Mbak? Iya, brachioplasty sama tamitak. Nanti apa lagi Bu? Ya, akan dilakukan tight lift untuk pengencangan paha, kemudian bagian back lift juga untuk area punggung, pemasangan implan payudara di terakhir. Jadi nanti kalau kalian lihat sini sama yang akan datang di Kartini udah nggak pakai lengan lagi. Wajar dong manusia 10 tahun terperangkap dalam tubuh yang sangat besar. Apalagi kalau misalkan kita ya mental mau pergi mau apa, betul nggak? Ya kan, terus udah kayak gitu sekarang juga mental masih kena aja. Karena pasti iya dong, karena kan pasti kan masih pakai kemeja yang kayak jaket untuk kalian 1,2 M. 1,2 M untuk Seluruh Iya. badan nih bun. Wow. Ya. Jadi ya kita para wanita juga harus self love ya. Iya nggak? Uang bisa dicari tapi kebahagiaan tidak bisa. Ya. Oh, tindakan ini ya. Tindakan hari ini saya Lepas bantu jawab beban. mungkin ya. Jadi bunda ini kan memang tindakannya yang kemarin lifting ya, dan itu kita pakaikan drain untuk di tubuhnya untuk mengeluarkan atau memompa darah. Maaf, jangan ditarik, gini aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Iya. Kalau ini bukan buatan ini ya, nanti aja ya dijawabnya kapan-kapan di pengadilan radio. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk memompa darah supaya keluar dari tubuh. Jadi darah kotornya itu dikeluarkan. Nah, tadi kita buang darahnya, kemudian kita ganti yang baru, makanya dipasangnya di ruangan operasi. Oke, jadi masih harus dipasang alat terus. Iya, karena ini kan memang untuk mengeluarkan sisa darah yang ada, jadi tubuhnya itu tidak terjadi pembengkakan yang cukup signifikan, sehingga bunda juga bisa beraktivitas dengan normal. Berapa lama dokter harus pasang alat? Kalau kurang lebih ini sekitar 5 hari ya. 5 hari Lumayan ya. ya, nanti habis 5 hari ada kejutan lagi. Karena memang harus menunggu sampai warna cairan darahnya itu seperti benih itu kayak air kencing. Air kencing atau air teh katanya. Ya, air teh. Baru habis itu mau lakukan tindakan payudara dan paha. Sudah deal loh. Punggung belum dikerjain. Belum, nanti saya nggak berani deal kan, tunggu dulu. Nggak punya bener.